Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah studi syariat Islam di Aceh bersama saya, kita sudah berada di penghujung perkuliahan dan qadarullah kita masih belum terbebas dari wabah virus corona, sehingga kita belum memungkinkan untuk masuk ke ruangan, dan sebagaimana arahan dari pihak rektorat kita dan juga pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah yang masih melarang belajar di ruangan, sehingga terpaksa kita harus menjalani proses perkuliahan jarak jauh dengan cara seperti ini. Dan oleh sebab itu, karena ini merupakan pertemuan terakhir ya, karena kita akan segera selesai perkuliahan mata kuliah ini untuk semester ini. Oleh sebab itu saya coba merekam apa yang ingin saya sampaikan di sesi terakhir ini, berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, yang pertama sekali. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi juga terkait dengan bagaimana format final, bagaimana soal-soal final yang mesti kalian kerjakan untuk dapat dinilai. Nah teman-teman sekalian, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit sebagai presentasi terakhir dari saya sebelum kita selesai pada semester ini. Saya sudah memantau di semua grup ya yang saya asuh mata kuliah studi syariat Islam. Saya gembira sekali bahwa makalah-makalah yang kalian buat itu sangat bagus-bagus sekali. Jadi saya berpikir tidak ada istilahnya nilai yang minim untuk kalian. Namun juga berharap mudah-mudahan kalian juga masih semangat untuk mengikuti final ujian terakhir, ujian akhir semester, karena ini merupakan evaluasi terakhir ya. Nah teman-teman sekalian, saya memantau banyak pertanyaan-pertanyaan di grup-grup yang sampai saat ini saya akui belum semuanya sanggup saya jawab, karena memang saya sendiri terkendala dengan bagaimana mengetik jawaban yang sangat panjang. Bagaimana mengetik jawaban yang sangat panjang ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berusaha, mudah-mudahan nanti saya dapat mengetik semua jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya menyambut positif semua diskusi yang berjalan di grup-grup WhatsApp mata kuliah studi syariat Islam di Aceh. Saya menilai semua pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu sudah sangat bagus sekali ya. Meskipun saya melihat ada juga kawan-kawan yang belum pernah bertanya, belum pernah memberikan pandangan-pandangan, tapi secara umum alhamdulillah sudah ya, saya kira ya. Secara umum saya kira sudah. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengajukan pertanyaan. Yang seperti yang saya sampaikan di awal dulu, bahwa dengan kalian mengajukan pertanyaan dan juga kalian memberikan pandangan-pandangan, saya menganggap itu bentuk keseriusan kalian dalam perkuliahan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa adanya pertanyaan dan juga pandangan-pandangan kalian di grup itu untuk merespon tentang mata kuliah studi syariat Islam kita, itu menunjukkan keseriusan kalian. Dan meskipun saya tidak bisa mengevaluasi sepenuhnya apakah kawan-kawan ada membaca ya, ada ada terlibat semuanya untuk nulis makalah, jadi saya positif thinking saja bahwa kalian sudah mengerjakan apa yang saya kerjakan. Nah mungkin saya sudah menyampaikan perihal ini, bahwa untuk penilaian midterm
ujian tengah semester UTS itu adalah dengan kalian membaca buku yang berkaitan dengan syariat Islam. Buku apa saja boleh tamat, alhamdulillah kalau mau tamat bukunya, boleh juga yang walaupun tidak tamat ya. Silakan nanti untuk penilaian UTS yang belum mengerjakannya, silakan nanti memberitahukan di grup bahwa saya sudah membaca buku ini atau apa saja judulnya untuk penilaian UTS ya. Kemudian dan silakan nanti di-listkan, mungkin untuk ketua unit tolong dikoordinir kawan-kawan untuk mengisi bagi kawan-kawan yang sudah membaca ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang belum membaca, hari-hari sebelumnya ada yang belum membaca buku apapun yang berkaitan dengan syariat Islam, silakan masih ada waktu dalam minggu ini. Ya walaupun tidak tamat ya, yang penting kalian ada baca buku. Dan saya berharap ya jangan juga dibaca cuma di daftar isi aja, tapi silakan masuk ke dalam. Tapi seingat saya di beberapa kelas ada yang saya dari awal sudah saya ingatkan. Dan juga teman-teman sekalian, bahkan ada juga ya kelas yang kemarin yang dia fotokopi buku mata kuliah studi syariat Islam. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya perkuliahan kita mata kuliah studi syariat Islam semester ini, saya berharap pada teman-teman semuanya dapat memahami pengantar dari mata kuliah ini ya, dapat memahami wawasan tentang syariat Islam di Aceh khususnya, mulai dari kemarin dari materi pertama tentang pengertian syariat Islam, 5 tujuan syariat Islam, kemudian pokok-pokok syariat Islam di Aceh, landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historis pemberlakuan syariat Islam ya, sejarah syariat Islam di Aceh dari masa kerajaan Aceh Darussalam sampai hari ini gimana dinamikanya ya, pokok-pokok syariat Islam, kemudian juga proses penyusunan kanun syariat Islam dan juga kanun-kanun apa saja yang sudah dibuat di Aceh, juga esensi dan substansi dari kanun jinayat yang kemarin juga saya ingatkan itu agar kalian semuanya betul-betul menguasai itu tentang kanun jinayat, yang mana kanun jinayat ini terdiri dari 10 jenis pelanggaran dan juga hukumannya ya, pelanggaran dan hukumannya dalam syariat Islam di Aceh. Ada 10 jenis pelanggaran, dan 10 jenis pelanggaran yang ada dalam kanun jinayat ini saya berharap kalian itu bisa hafal di luar kepala, karena ini bukan saja sekedar kebutuhan perkuliahan kita, akan tetapi juga ini merupakan kebutuhan kita sebagai muslim di Aceh, kebutuhan kita terhadap wawasan syariat Islam kita sebagai muslim di Aceh ya, yang tentu saja kita harus tahu regulasi-regulasi yang berlaku di Aceh, khususnya dalam hal ini yaitu kanun jinayat, yang memang kanun jinayat ini merupakan hukum pidana Islam di Aceh yang sudah mulai diberlakukan sejak 5 tahun yang lalu. Nah, dengan kita mengetahui poin-poin pelanggaran dalam kanun jinayat ini, jenis-jenis pelanggaran dan juga hukumannya, ya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya, saya dan juga teman-teman semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah studi syariat Islam sama saya, mudah-mudahan kita berharap dapat menghindari dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya kan? Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, ya coba kalian betul-betul menguasai ya, kalau pelanggaran ini kenapa dilarang, ya kan? Kenapa dilarang berzina, kenapa dilarang gay, kenapa dilarang lesbian, kenapa dilarang melakukan pelecehan seksual, kenapa dilarang memberikan saksi palsu, qadhaf ya, kenapa dilarang apalagi pelecehan seksual dan poin-poin yang lain ya, khamar, judi dan sebagainya. Silakan nanti kalian betul-betul memahami kenapa syariat Islam melarang perkara-perkara ini. Yang tentu saja teman-teman sekalian, Islam memiliki alasan-alasan yang sangat jelas sekali dalam rangka
bagaimana Islam ini ingin mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat dengan pelaksanaan hukum seperti ini. Memang hukum dalam kanun jinayat ini kalau kita rasakan, kalau kita bayang-bayangkan di satu sisi memang agak sedikit keras ya, dicambuk. Ada yang 100 kali misalnya dengan berzina ya kan. Juga hukum cambuk bagi jenis pelanggaran yang lain berat, apalagi dicambuk di hadapan orang ramai. Tapi apa yang kemudian diharapkan dari kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Aceh, setelah kita mengetahui beratnya hukuman ini, kita dapat berjuang, kita dapat terus berusaha menjadi orang-orang yang baik, orang senantiasa berjalan di atas jalan kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan dan mencoba berjuang untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Karena jangan sampai nanti setelah selesai perkuliahan kalian belum tahu apa itu kanun jinayat. Kita sering melihat ya, ada orang-orang yang dicambuk di Aceh ini, baik di Banda Aceh, Aceh Besar dan daerah-daerah lainnya di Provinsi Aceh, ya kan? Jadi ini bisa jadi karena mereka tidak tahu terhadap adanya kanun jinayat, adanya hukuman bagi siapa saja yang melanggar poin-poin dalam kanun jinayat ini, bisa jadi seperti itu ya, tidak tahu sehingga mereka melakukan, sehingga kemudian mendapatkan hukuman, dicambuk. Tentu kita berharap kita semuanya terjaga dari pelanggaran-pelanggaran ini, sehingga jangan sampai kita justru nanti dicambuk, ya kan? Ya mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya ya. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama sebagai wawasan kita, menjadi wawasan kita sebagai Muslim. Yang kedua, dengan kita mengetahui kanun jinayat ini, kita dapat menjauhi perkara-perkara yang melanggar syariat Islam tersebut, ya kan? Maka dalam kanun jinayat ini ada, kemarin saya jelaskan, ada tentang larangan khalwat, larangan ikhtilat, yang semuanya akan ada hukumannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus berjuang sehingga kita terbiasa di jalan kebaikan. Apalagi teman-teman sekalian ya, bahwa kita ini adalah pelajar di Universitas Islam, ya kan? Kita membawa sebuah beban besar di pundak kita dengan nama Islam di belakang nama kampus kita, UIN Araniri, Universitas Islam. Kemudian juga samping ada nama Islam, juga ada nama Araniri, seorang ulama besar Araniri ini, Syekh Nuruddin Araniri. Jadi diharapkan kita semuanya setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah studi syariat Islam di Aceh ini, kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Islam, menjauhi larangan Islam, dan juga menjadi orang-orang yang senantiasa merujuk kepada para ulama, senantiasa menjadikan para ulama ini sebagai referensi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga mendoakan mudah-mudahan kalian semuanya yang mengikuti perkuliahan mata kuliah studi syariat Islam sama saya, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja saya juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya, saya dan kalian semuanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya, khususnya saat ini yaitu dari wabah virus corona ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menitip pesan pada kalian semuanya agar kalian terus menjaga protokol kesehatan, senantiasa pakai masker, senantiasa cuci tangan, kemudian juga ketika pulang ke rumah ya silakan nanti dicuci tangan dulu baru masuk ke rumah. Kemudian juga hindari keramaian-keramaian. Ya, kita berjuang ya sekuat tenaga, karena memang dalam Islam kita diminta untuk menjauhi yang namanya wabah. Kita sudah tahu di situ ada wabah, atau dengan kalau misalnya kita berada di keramaian itu sangat rentan kita diserang oleh virus, ya kita diminta oleh Islam untuk menjauhi, sebagaimana kita akan lari ketika kita berjumpa dengan singa, dengan harimau. Nah, begitu juga dengan virus corona ini ya, kita harus berjuang menjauhinya. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya yang mengikuti perkuliahan sama saya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan
taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga doakan juga kepada saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga meminta maaf sampai hari ini belum semua pertanyaan kawan-kawan di grup itu saya jawab. Tapi saya sangat merasa gembira dan bahagia dengan terjadinya interaksi di grup, terjadinya tanya jawab yang luar biasa sekali, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di situ ya. Terima kasih banyak, saya menilai berarti itu adanya keseriusan dari kalian. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas kalian di final, saya ingin sampaikan sedikit bahwa sistem penilaian kita masih seperti yang di awal saya sampaikan. Dari mengerjakan tugas ada nilai yaitu sebanyak 40% ya. Mengerjakan tugas 40%, kemudian mengerjakan tugas 25%, kemudian midterm 25%, kemudian dari kuis yang dalam hal ini saya menilai dari keaktifan kalian, baik kemarin semasa kita masuk di ruangan, dan juga keaktifan ketika kita belajar via daring ya, mengajukan pertanyaan, memberikan pandangan-pandangan di grup, dan juga terakhir yaitu dari nilai final sebanyak 40. Jadi untuk final itu ada 40 poin nilainya. Nah kalau kalian sudah aktif semuanya, ada buat tugas, ada midterm, kemudian juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil jadikan sebagai nilai kuis, dan juga ada mengerjakan final, berarti ya akan mendapatkan nilai yang sempurna insya Allah. Jadi tidak ada mustahil untuk mendapatkan nilai yang sempurna sama saya. Nah teman-teman sekalian, jadi semuanya ada kesempatan untuk mendapatkan nilai terbaik, walaupun ya tentu saja kita belajar ini bukan sekedar untuk mendapatkan nilai. Jadi kita belajar untuk yang pertama mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib di atas tiap-tiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu, dengan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu? Tidak sama, tentu saja. Kenapa tidak sama? Allah melanjutkan ayat berikutnya, pada ayat berikutnya, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa antara orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu itu tidak sama di hadapan Allah? Karena orang-orang yang punya ilmu, orang yang mau menuntut ilmu, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau dia beriman ya, berilmu dan beriman. Jadi berilmu dan beriman dalam ayat ini, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dia satu sisi dia beriman pada Allah, dan juga dia memiliki ilmu. Jadi itu satu paket, beriman dan berilmu. Tidak bisa dipisahin. Oh dia punya ilmu tapi dia tidak beriman, nah, berarti tetap diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak. Jadi yang maksud dalam ayat yang saya baca tadi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dan juga berilmu itu satu paket. Karena dalam Islam itu diharapkan seorang muslim itu, dia itu di samping dia punya ilmu, dia harus menghiasi ilmunya ini dengan keimanan. Karena apa yang membuat kehancuran di tengah-tengah dunia Islam saat ini adalah karena ilmu ada tetapi imannya dibuang, sekuler jadinya, ilmu dipisahkan dari iman. Padahal sesungguhnya apa yang kita harapkan adalah semakin banyak ilmu yang kita miliki, ada semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin tentang kemahabesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang telah menciptakan kita semuanya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita belajar satu semester, saya berharap mudah-mudahan walaupun kita belajar secara daring hampir 75% dari pertemuan kita ya, setelah kemarin kalau nggak salah saya sekitar 3 sampai 5 kali pertemuan, ada yang 3 pertemuan, ada yang 4, ada yang 5 kalau nggak salah saya. Selebihnya kita sudah menghadapi
wabah virus corona sehingga kita tidak belajar lagi di ruangan. Jadi meskipun dalam keadaan seperti itu, saya tetap berdoa dan berharap kalian semuanya meraih apa yang seharusnya, mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan dengan mata kuliah studi syariah Islam ini ya. Dapatkan ilmu tentang syariat Islam. Karena kalau misalnya kalian tidak mendapatkan apapun sama perkuliahan, saya sendiri merasa ini sebagai kegagalan dan merasakan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu berarti saya tidak mampu mengerjakan tugas saya sebagai dosen. Jadi saya merasakan rasa yang penuh jawaban yang besar. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya berharap mudah-mudahan kalau ada di antara kalian yang selama ini tidak aktif mengikuti perkuliahan, masih ada waktu beberapa hari lagi, silakan kalian membaca-baca ya, sehingga ada wawasan-wawasan baru yang kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah studi syariah Islam. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tentang kanun jinayat ya, saya juga kalian berharap agar kalian betul-betul menguasai materi tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh sebagaimana yang tersebut dalam kanun pokok-pokok syariat Islam. Jadi tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh ini ada kanunnya, sudah dibuat kalau nggak salah saya tahun 2015, kanun pokok-pokok syariat Islam. Nah, dalam kanun pokok-pokok syariat Islam ini sudah dijelaskan gambaran besar dan juga bagian-bagian dari syariat Islam yang telah diterapkan di Aceh dan juga akan diterapkan ya kan. Jadi ada pertama bagian bidang akidah ya kan, kemudian bidang syariah atau fikih atau ibadah, dan juga bagian akhlak tasawuf. Nah, kalian mesti memahami ketiga bagian ini karena ini merupakan gambaran dari bangunan Islam seperti yang pernah saya jelaskan dahulu. Dulu pernah saya sampaikan di ruangan bahwa kalau Islam ini diibaratkan seperti sebuah bangunan, maka akidah adalah fondasi dari bangunan itu. Nah, sementara syariah, ibadah adalah tiangnya, dan akhlak atau tasawuf sebagai atapnya. Jadi tiga-tiganya itu saling membutuhkan. Tiga-tiganya itu saling memperkuat agar bisa disebut sebagai sebuah bangunan. Tidak bisa hanya akidah saja, tapi tidak ada implementasi syariahnya, hukum fikihnya, dalam konteks ibadahnya. Itu berarti seperti rumah yang tidak ada tiang. Rumah yang tidak ada tiang ya berarti dia tidak bisa disebut rumah ya kan. Jadi misalnya ada orang mengatakan, oh saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman saya kuat, tapi dia tidak mengamalkan, tidak sholat, tidak berzakat, tidak berhaji, tidak puasa, dan amalan-amalan yang lain ya kan. Nah, berarti itu dia tidak ada tiang. Jadi rumah yang tidak ada tiang ya berarti belum jadi rumahnya. Nah, makanya selain perkuat akidah dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, juga harus ada penegakan hukum-hukum syariahnya. Karena berarti kalau akidah fondasinya berarti harus ada tiang-tiangnya. Nah, kalau dalam konteks akidah kita sudah dibuat kanun tentang perlindungan akidah. Nah, silakan baca kanun tentang perlindungan akidah. Akidah di situ dituliskan bahwa akidah masyarakat Aceh ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan nanti kalian baca-baca ya apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, yang pada intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab umat Islam ya, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah hasanah, teladan yang baik, dan juga para sahabatnya Ahlus Sunnah. Berarti dia pengikut sunnah, pengikut Nabi, wal Jamaah, dan juga pengikut para sahabat Nabi. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam semua tatanan kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, akhlaknya, ya kan, keyakinan mereka, keteladanan mereka, ketetapan mereka, cara mereka bicara, cara mereka berpikir, cara mereka berjalan, dan semuanya. Karena memang Allah sendiri memberikan garansi bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah untuk kalian pada diri Rasul kalian itu suri teladan yang mulia. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga para sahabatnya. Nah, sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah dalam perjuangannya ya kan. Nah, jadi
cara agar kita bisa mengikuti Rasulullah, tentu kita juga harus memahami para sahabatnya, karena orang yang paling memahami Rasulullah itu adalah para sahabatnya, bukan kita saat ini. Oleh sebab itu dalam kita mengikuti Rasulullah, mau tidak mau kita juga harus mengikuti para sahabat. Kenapa harus mengikuti para sahabat? Karena memang para sahabat inilah orang-orang yang paling paham terhadap Rasulullah. Dan sahabat itu baik sahabat yang utama 4 sahabat ini dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berkaitan dengan tiangnya ya, syariahnya ditetapkan bahwa mazhab yang berlaku di Aceh ini adalah 4 mazhab, ya kan? Mazhab fikih, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Tetapi ditekankan pengamalannya kepada mazhab Syafi'i ya. Kenapa ditekankan pengamalan pada mazhab Syafi'i? Karena memang di Aceh ini dari dulu sudah mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah, ketika dikatakan penekanannya kepada mazhab Syafi'i, tentu bukan berarti ketika kita mengamalkan mazhab Syafi'i dan tidak menghargai mazhab yang lain. Nah, dalam Islam ini ya bagi kita sebagai orang Aceh ya, semua mazhab ini diharuskan untuk kita toleran ya, walaupun dalam konteks Aceh ditekankan kepada satu mazhab. Nah, dan dengan menghormati juga mazhab-mazhab yang lain. Subhanallah ya, indah sekali. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau tadi tentang akidah sudah ada kanun tentang perlindungan akidah. Nah, dalam bidang syariah ini udah banyak ya dibuat kanun-kanun, termasuk kanun jinayat, ya kan? Kemarin juga mau dibuat kanun tentang Grand Design Syariat Islam juga untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jadi sudah banyak dibuat kanun-kanun di Aceh ini. Yang mana kanun jinayat tadi yang saya sampaikan di awal tadi ini merupakan induknya hukum pidana ya, pidana syariat Islam. Karena dulu sebelum ada kanun jinayat ini, tindakan-tindakan pidana seperti minuman keras, judi dan sebagainya itu dibuat kanun-kanun tersendiri. Jadi dulu ada kanun minuman keras, kanun judi dan sebagainya, tapi setelah ada kanun jinayat semua sudah diinkludkan dalam kanun jinayat. Ini yang mesti dipahami teman-teman sekalian. Juga banyak ya kanun-kanun yang lain yang sudah dibuat untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian juga kalau tadi akidah adalah fondasi, pelaksanaan hukum syariah atau ibadah adalah tiangnya. Kemudian atapnya, apa atapnya? Atapnya itu akhlak tasawuf, ya kan? Nah, kalau rumah nggak ada atap ya dia nggak bisa jadi rumah, pasti rumah itu akan dibasahi oleh air hujan dan juga dipanasi oleh terik matahari. Itu juga dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kalau hanya bidang akidah dan ibadah atau syariah saja yang diterapkan, tidak ada akhlak tasawuf, maka dia seperti rumah yang tidak ada atapnya. Nah, jadi terus bagaimana dalam konteks syariat Islam di Aceh ini pembahasan tentang akhlak tasawuf ini? Ya, biasa kalian lihat dalam pondok-pondok syariat Islam ini, maka di Aceh ini diupayakan agar perihal akhlak ini mengatur yang berkaitan dengan hukum publik ya, berkaitan dengan kepentingan publik. Maka di Aceh ini mau dibuat kanun tentang pariwisata Islami, juga kanun-kanun yang lain ya, kanun tentang penyiaran, kanun tentang berpakaian di hadapan publik dan sebagainya, yang itu berkaitan dengan akhlak-akhlak di ranah publik. Kalau berkaitan dengan akhlak-akhlak pribadi mungkin itu tidak bisa diatur ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa apa yang diatur dalam syariat Islam di Aceh ini, dalam kanun-kanunnya ini merupakan sebagian kecil dari luasnya syariat Islam. Nah, apa maksudnya? Bahwa tidak semua isi ajaran Islam itu bisa dikanunkan, ya kan? Tidak bisa dikanunkan. Kenapa? Karena kalau saya mengutip Prof. Rizal Abbas, itu syariat Islam itu ada yang sifatnya kultural, ada yang struktural, ya kan? Kalau struktural itu yang diterapkan oleh pemerintah. Kenapa perlu diterapkan oleh pemerintah? Karena memang kalau tidak diterapkan oleh pemerintah, maka syariat Islam itu tidak akan bisa dilaksanakan, seperti kanun jinayat misalnya, hukuman bagi pemabuk misalnya, atau yang orang minuman keras. Ya kalau nggak diterapkan oleh pemerintah, hukuman ini nggak akan bisa jalan. Nggak mungkin kita biarkan kepada masyarakat untuk
merealisasikan, menjalankan sendiri syariat ini di tengah-tengah masyarakat, mungkin nanti akan terjadi barbarisme ya, terjadi main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat, maka perlu ditangani oleh negara. Nah, jadi yang ditangani oleh negara atau pemerintah ini termasuk juga Baitul Mal, pengumpulan zakat ya, ini masuk dalam ranah struktural syariat Islam yang mesti melibatkan negara. Nah, syariat Islam yang dia dikerjakan oleh setiap individu seperti sholat dan sebagainya itu tidak diatur dalam kanon-kanon ini, dan nggak mungkin diatur ya kan, nggak mungkin orang dibuat kanon tentang sholat. Nah, dan kewajiban sholat sudah jelas walaupun tidak dibuat dalam kanon. Jadi sebagian besar itu tidak ditulis dalam kanon karena memang ranahnya ke privat, ke pribadi setiap muslim. Siapa yang mengaku dirinya muslim dia mesti mengamalkan ajaran ini ya, seperti selain sholat ya puasa ya kan. Nah, tapi ada juga yang dia harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan ini masuk dalam syariat Islam yang sifatnya struktural seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat Islam ya. Kemudian juga mungkin ada yang bertanya apa sih tujuan dari syariat Islam. Nah, sebagian kawan kalian ada sudah buat makalah tentang 5 tujuan syariat Islam. Bagus sekali saya lihat, alhamdulillah ya. Walaupun para ulama-ulama kontemporer ada juga yang menambahkan satu lagi, yaitu ya kalau 5 tadi, hifdzuddin yang pertama memelihara agama, yang kedua hifdzun nafs memelihara jiwa, hifdzun nasl memelihara keturunan, kemudian hifdzul akal memelihara akal, dan juga hifdzul mal memelihara harta. Ini 5 tujuan ini adalah teori dari Syekh seorang ulama, Syekh Asy-Syatibi ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi beliau menyusun 5 tujuan besar dari syariat Islam ini. Jadi kalau kita melihat pelaksanaan hukum syariat Islam, misalnya hukum jinayat tadi, sesungguhnya tujuannya itu mengarah kepada realisasi dari 5 tujuan syariat Islam ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik dia untuk hifdzuddin, memelihara agama ya kan. Apa maksud memelihara agama? Dan apakah penting agama ini dipelihara? Tentu sangat penting. Ya kan, banyak wilayah-wilayah di dunia ini yang dulu Islamnya kuat tapi sekarang tidak ada lagi. Contoh di Andalusia, Spanyol. Nah, di Spanyol ini dulu kan kita dengar bagaimana Islam itu kuat di sana. Sekarang tidak ada lagi, ya kan? Tinggal hanya cerita saja, bangunan-bangunan peninggalan warisan peradaban Islam saja yang masih tinggal. Nah, sementara umat Islamnya tidak ada lagi ya. Jadi tidak mustahil, maksud saya, bahwa di suatu tempat itu Islam itu bisa hilang. Nah, oleh sebab itu Islam itu memiliki orientasi hifdzuddin, memelihara agama. Maka Islam itu perlu dipelihara, perlu dihidupkan syiarnya. Ya kan? Kenapa ada sholat Jumat? Kenapa orang ditekankan untuk sholat ke masjid dan sebagainya, dan juga syiar-syiar yang lain, itu tujuannya adalah untuk memelihara agama supaya nampak bahwa di situ ada Islam. Ya kan? Walaupun Islam itu bukan hanya soal syiar-syiar itu, tapi juga kepada pribadi, ya kan, kepada pribadi setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada istrinya bagaimana akhlak Rasulullah, istrinya itu menjawab akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi Islam itu sebenarnya pada dasarnya terwujud pada pribadi kita masing-masing. Tapi kenapa juga perlu adanya syiar-syiar? Ya, ini juga bagian daripada upaya untuk menjaga agama, ya kan. Maka termasuk juga sebagai bagian daripada upaya menjaga agama ini, yaitu dengan adanya kanon perlindungan akidah, ya kan. Kenapa harus ada kanon perlindungan akidah? Kenapa perlu ditetapkan akidah di Aceh ini yang berlakuannya begini macam-macam? Karena memang kalau tidak diatur itu bisa bablas sekali, bisa rusak sekali. Itu yang harus kita pahami, teman-teman sekalian ya. Kalau di Aceh ini nggak diatur, ya bisa jadi nanti akan muncul aliran-aliran sesat yang lain. Ketika muncul aliran sesat di Aceh, maka yang akan terjadi adalah hilangnya Islam yang murni. Dan kalau kita perhatikan ulama-ulama besar di Aceh, Syekh Nuruddin Arani dan Syekh Abdul Rawat Singkili, Syekh Kuala, itu juga dalam karya-karya beliau juga membahas tentang aliran-aliran yang keluar dari Islam. Nah, jadi di Aceh sudah dibuat kanon dan perlindungan akidah yang tujuannya adalah untuk menjaga agar agama Islam ini tetap hidup, tidak tercemari oleh aliran-aliran yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam konteks yang lain ya. Kemudian juga yang kedua,
Kalau tadi menjaga agama yang pertama, yang kemudian yang kedua hifdzun nafs, memelihara jiwa. Kenapa Islam punya misi memelihara jiwa dan bagaimana Islam merealisasikan misi menjaga jiwa ini? Karena Islam yang pertama betul-betul menghargai jiwa, nyawa setiap manusia. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan siapa saja yang membunuh lupa saya, entah dalam ayat kalau nggak salah ya, siapa saja seorang muslim membunuh muslim yang lain, dia seperti membunuh semuanya, semua manusia. Jadi betapa besarnya membunuh, betapa besarnya dosa membunuh dalam pandangan Islam itu. Jadi Islam betul-betul mengecam tindakan pembunuhan. Kenapa? Karena memang Islam itu sangat menghargai nyawa manusia. Nah teman-teman sekalian, bagaimana agar tujuan Islam itu menjaga agar nyawa manusia ini bisa dijaga, tidak dihilangkan oleh manusia yang lain, artinya tidak terjadi pembunuhan di tengah-tengah masyarakat, maka Islam menyediakan perangkat hukum yang sangat keras terhadap tindakan pembunuhan. Maka kita mengenal hukum qisas, ya kan? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi, dan bagi kalian wahai orang-orang beriman, fil qisasi, dalam pelaksanaan hukum qisas, hayatui, ada jaminan kehidupan, ya ulil albab, wahai orang yang mau berfikir, la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang bertakwa. Jadi pelaksanaan hukum qisas itu ada jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan bagi siapa? Jaminan kehidupan bagi orang-orang yang masih hidup, agar tidak ada orang-orang yang berpikir untuk membunuh orang lain, ya kan? Nah hari ini kenapa kita melihat terjadinya kasus-kasus pembunuhan? Sesungguhnya ini terjadi karena memang para pelaku pembunuhan ini dia tidak merasa takut dengan hukum yang ada, ya kan? Membunuh tapi kemudian hanya di penjara. Tapi ada beberapa kasus yang juga dihukum mati, ya. Tapi secara umum ya, kalau kita mau jujur, terjadinya kasus-kasus pembunuhan itu karena memang pelaksanaan hukum mati ini yang belum berjalan. Nah kalau misalnya orang-orang semua sudah paham bahwa siapa yang membunuh maka dia juga akan dibunuh, siapa yang membunuh orang maka dia juga harus dibunuh, dihukum mati, tentu mungkin kita akan yakin bahwa orang tidak akan berani melakukan pembunuhan. Nah terkait dengan misi menjaga jiwa ini, beberapa tahun yang lalu pemerintah kita dalam hal ini di Nasional Islam itu sudah mewacanakan untuk membuat kanun hudud, ya, kanun qisas. Nah tapi banyak sekali protes-protes dari luar, ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari-hari ke depan akan ada kanun tentang qisas ini. Nah jadi alasan kenapa dalam Islam ini ada hukuman mati bagi orang membunuh adalah karena Islam ingin menjaga nyawa manusia yang lain agar tidak dibunuh. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasl, memelihara keturunan, kan? Kenapa dalam Islam ini ada hukuman cambuk bagi orang yang berzina? Karena Islam ini ingin memelihara keturunan. Apa maksudnya memelihara keturunan? Ya kalau misalnya terjadi perzinahan di tengah masyarakat, kemudian melahirkan anak-anak hasil zina, coba kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu ada anak-anak yang dibuang di got, di tong sampah dan sebagainya, ya kan? Yang kemudian meninggal. Apa salah anak-anak yang baru lahir ini, anak-anak zina yang baru lahir ini? Dia masih kecil, masih bayi, baru lahir udah dibuang, digigit sama nyamuk, digigit sama semut. Di sana sangat menyedihkan sekali. Yang kita sering mendengar kasus-kasus seperti ini, ya. Ada juga yang diaborsi, dikeluarkan paksa sehingga dimatikan karena tidak diharapkan kelahirannya, tidak diharapkan kehadiran anak ini ke dunia ini. Apa salah si bayi ini? Maka dalam Islam kemudian dia ancam hukuman yang sangat keras sekali bagi orang yang berzina, cambuk bagi orang yang belum menikah. Dan sebenarnya bagi orang yang sudah menikah hukumannya adalah dirajam, ditanam hidup-hidup, kemudian dilempar sampai mati. Ya keras, tapi dalam kanun jinayat ini tidak dimasukin karena banyaknya protes kemarin, ya, waktu mau dibuat kanun jinayat. Kemudian misi yang keempat dari syariat Islam, tujuan keempat dari syariat Islam yaitu hifdzul akal, memelihara akal, ya kan? Kenapa dalam Islam ada hukuman cambuk bagi orang yang minum minuman keras? Karena memang Islam itu ingin memastikan agar akal kita ini dijaga, jangan sampai rusak. Kalau akal kita rusak, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan, karena sumber kejahatan itu terjadi
kebanyakannya ketika akal sudah rusak dari minuman keras, kan? Kalau seorang sudah minum minuman keras, maka dia akan melakukan kerusakan-kerusakan yang lain yang sangat berbahaya. Nah, dan juga lebih penting dari itu bahwa akal ini adalah pemberian yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diharapkan kita menjaganya, bukan justru kita rusak dengan minuman keras. Para peneliti dari kalangan kedokteran, orang memahami ilmu kedokteran itu, mereka menyimpulkan bahwa setiap kali kita minum minuman keras atau kita menghisap narkotika, itu banyak sekali ribuan sel saraf otak kita itu akan rusak. Maka ketika sel saraf kita ini rusak, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan yang lain. Orang yang minuman keras ini akan melakukan kerusakan-kerusakan yang lain. Dan ketika kerusakan-kerusakan itu terjadi, maka ini sangat versus dengan tujuan Islam yang menginginkan agar masyarakat itu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu menyediakan perangkat hukum cambuk bagi orang yang minum minuman keras. Dan kita bersyukur ya bahwa di Aceh ini alhamdulillah minum-minuman keras ini tidak dijual secara bebas, karena memang ada kanun yang melarangnya. Walaupun di balik layar mungkin bisa saja ada orang-orang yang menjual di balik layar, tapi setidaknya di hadapan publik itu tidak dijual secara bebas. Dan juga Islam dan juga dilarang di balik layar, dilarang juga, tapi kan kita tidak tahu, mungkin ada juga yang tetap menjualnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus memahami dalam konteks misi Islam untuk menjaga jiwa, bahwa kita harus betul-betul menjaga kita harus memahami bahwa kenapa Islam memiliki tujuan untuk menjaga akal, kan? Karena akal ini adalah sebuah pemberian yang istimewa dari Allah kepada kita, yang dengan adanya akal ini kita menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kita sebagai manusia menjadi berbeda dengan hewan. Kalau kita merusak akal kita, kemudian kita akan sama seperti hewan yang dia tidak punya akal. Hewan itu, binatang itu, dia tidak punya akal, ya kan? Kita manusia ini punya akal. Dengan akal ini kita bisa menjadi bahkan lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau akal kita sudah rusak, kita akan menjadi lebih buruk daripada binatang. Nah, teman-teman sekalian, maka dalam konteks syariat Islam di Aceh ini dibuat hukum cambuk bagi orang yang minum minuman keras. Nah, di samping minum minuman keras juga dilarang menghisap atau mengkonsumsi sesuatu yang lain yang memabukkan, seperti ganja, heroin, morfin, ya kan? Setiap yang memabukkan. Kata memang kaidah mengatakan kullu muskirin haram, tiap yang memabukkan itu haram. Saya lupa entah kaidah ini entah hadis. Tapi intinya bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir adalah hifdzul mal, memelihara harta. Nah, kenapa dalam Islam ini ada hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, walaupun dalam konteks Aceh belum diterapkan, ya kan? Karena memang Islam itu ingin menjaga harta. Jangan sampai nanti ada orang yang dia habis berusaha keras dia untuk beli Honda misalnya, terus tiba-tiba Hondanya udah dicuri sama orang lain. Gimana itu, dia sudah berjuang mengumpulkan uang berhari-hari, dia udah beli Honda untuk pergi kuliah misalnya, udah dicuri sama orang. Maka Islam mengancam hukum potong tangan bagi pelaku pencurian yang tujuannya adalah untuk menjaga harta. Nah, jadi teman-teman sekalian, tujuan syariat Islam itu sangat mulia sekali, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, agar jangan sampai lahir keturunan-keturunan yang tidak diharapkan, yang dibunuh dia hidup-hidup, ya kan? Kemudian memelihara akal, memelihara harta, dan terakhir menurut para ulama-ulama kontemporer, Islam juga memiliki misi menjaga lingkungan. Maka dalam Islam kita dilarang untuk merusak lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, itu yang berkaitan dengan 5 tujuan daripada syariat Islam. Nah, di samping itu, apa tujuan terbesar kita melaksanakan syariat Islam ini adalah agar kita meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kalian.
ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan juga diridai. Nah, bagaimana agar kita dapat kembali kepada Allah dengan ridha dan diridai? Jadi ada dua syarat dia ya. Ada dua syarat. Yang pertama ridha dan juga diridai. Kita ridha kepada Allah terhadap syariat Islam, dan kemudian yang kedua, dengan kita ridha kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam agama kita, maka kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga sudah pernah saya sampaikan. Jadi agar kita meraih keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridha. Maka kita diminta untuk senantiasa berzikir, raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam itu sebagai agamaku, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul saya, ya kan? Jadi kita diminta berzikir ini untuk menandaskan kesetiaan kita, untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai rasul kita. Subhanallah. Yang ketika kita ridha menjadikan Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meraih keridhaan Allah, berarti kita harus ridha terhadap syariat Islam. Ridha bukan hanya ridha, oh saya ridha, bukan hanya seperti itu, tapi juga ridha dengan cara kita mengamalkan syariat Islam, menjalankan perintah Allah dan jauhi segala larangannya, ya kan? Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah ridha menjadikan Islam sebagai agama kita, Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka pada saat itu insya Allah kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi hamba yang diridai oleh Allah, maka pada saat itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung nanti di hari akhirat. Nah, demikian materi kita pada sore yang berbahagia ini. Dan untuk tugas final, kalian silakan mengerjakan yang pertama, yaitu kalian tulis apa yang sudah kalian dapatkan, ilmu atau wawasan apa yang sudah kalian dapatkan selama perkuliahan ini tentang syariat Islam di Aceh khususnya. Jadi silakan tulis ilmu apa yang sudah kalian peroleh. Apakah ada perbedaan antara sebelum kalian belajar mata kuliah studi syariat Islam dengan setelah belajar? Ada nggak peningkatan wawasan kalian, pemahaman kalian terhadap syariat Islam, ya kan? Silakan ditulis. Kemudian juga yang kedua, silakan ditulis juga apa pentingnya kanun jinayat, apa pentingnya kanun jinayat diterapkan di Aceh, dan bagaimana respon kalian terhadap kanun jinayat ini. Dan terakhir, silakan ditulis apa bentuk komitmen kalian terhadap syariat Islam. Kalian tentu saya yakin pasti semuanya mendukung syariat Islam. Terus bagaimana komitmen kalian, bagaimana cita-cita kalian di hari-hari yang akan datang terhadap syariat Islam itu, bagaimana kalian akan berperan serta menyukseskan penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi 3 poin ini silakan ditulis. Kalau sudah ditulis nanti silakan dikumpulkan di grup. Bisa ditulis di WA ya, bisa dikirim di WA. Tulis nama di depan, kemudian di bawahnya silakan tulis penjelasan yang saya tanya ini, minimal ya 500 kata lah ya, 500 kata untuk menjawab ke semua yang saya tanyakan tadi. Bisa nanti bisa diketik di laptop, kemudian dikirim ke grup WA ya. Saya kira lebih baik seperti itu. Lihat saja di grup WA biar insyaallah saya baca satu persatu. Karena kalau dikirim nanti di foto, dikirim ini saya harus download lagi. HP saya mungkin sedikit agak lemah ya. Jadi lebih baik dikirim tulisan saja. Baik teman-teman sekalian, ini untuk waktu nulis ini saya kasih waktu sekitar 1 minggu ya. Demikian saja untuk materi dan juga tugas final kalian. Saya sebagai dosen kalian mata kuliah studi syariat Islam memohon banyak sekali maaf pada kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya ya. Mudah-mudahan kalian juga memaafkan saya kekurangan saya selama mengajar, baik ketika kita jumpa dulu di ruangan maupun selama mengajar daring ya. Banyak mungkin pertanyaan kawan yang belum sempat terjawab, tapi insya Allah saya akan coba menjawab dalam beberapa hari ke depan. Demikian teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.